Jangan nikah muda kalau kamu belum mapan. Serius, kamu harus nonton video ini sampai habis. Hi, it's me, Melisa. Kamu mungkin merasa nikah itu solusi yang cepat untuk keluar dari rumah atau hidup bebas. Tapi apakah itu benar-benar yang terbaik? Apakah menikah itu benar-benar solusi? Atau justru masalah baru yang kamu pada akhirnya belum siap hadapi? Di video kali ini, aku nggak mau ngomongin soal benar atau salah. Aku mau sharing dari pengalaman pribadi hidup aku dan hal-hal yang aku lihat di sekitar aku ketika mereka memutuskan menikah terlalu muda ataupun menikah tanpa kondisi keuangan yang matang. Video ini bukan buat nakut-nakutin, apalagi merendahkan orang yang menikah muda. Buat kamu yang sedang di fase mempertimbangkan menikah atau merasa tertekan dengan usia, semoga video ini bisa membantu kamu mengambil keputusan dengan lebih sadar, bukan karena ingin cepat kabur dari rasa tidak nyaman. Buat teman-teman, aku sendiri dulu kalau flashback ke usia aku yang umur 20-an, aku pengen banget sebenarnya nikah di usia yang sekitar 25, 24. Aku udah married dan menemukan pasangan hidup aku. Ternyata perjalanan cinta tidak semulus itu. Jadi aku mengalami beberapa kali gagal relationship. Aku nggak kesampaian nikah di usia 25, tapi aku menikah itu di usia hampir 30 tahun waktu itu. Apa sih resiko dari pernikahan yang terlalu muda? Ada resiko finansial dan ekonomi. Penelitian menunjukkan individu yang menikah di usia dini kemungkinan lebih tinggi menghadapi kemiskinan sekitar 13-15% dibandingkan yang menikah di usia yang matang. Intinya, menikah muda seringkali menghambat peluang ekonomi karena pendidikan sering terhenti lebih awal, keterampilan dan pengalaman kerja belum terlalu optimal, bisa sulit bersaing di pasar kerja, beban ekonomi rumah tangga datang lebih cepat daripada kesiapan finansial. Menurut aku, dengan menikah muda kita tuh kehilangan banyak potensi dan kesempatan untuk bekerja lebih baik gitu, dengan gaji yang lebih baik, pengalaman yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik. Karena aku punya kenalan juga masih muda waktu itu umur 20-an, teman sekampus juga akhirnya menikah dan akhirnya berhenti kuliah gitu. Ya itu nggak salah gitu, dia juga happy-happy aja gitu hidupnya. Ya sayang gitu, kayak wah udah selesai ya, istilahnya main-mainnya, seru-seruannya udah finish, udah tinggal menjalani kehidupan rumah tangga aja gitu. Aku bukan mengajak orang untuk anti pernikahan ya, maksudnya anti pernikahan di usia kalian masih muda gitu. Kembali lagi, video ini murni lebih ke sharing pengalaman pribadi dari pandangan aku yang menikah di usia yang matang, apa aja hal yang baik dan apa aja keuntungannya gitu. Kemudian ada tekanan sosial dan isolasi. Menikah muda seringkali menyebabkan pasangan kehilangan jaringan sosial teman ataupun kegiatan pengembangan diri. Kemungkinan konflik rumah tangga juga tinggi karena komunikasinya belum matang, kedewasaannya belum matang, memicu pertengkaran dan bahkan perceraian. Jadi itu resiko sosial dan emosional kalau menikah terlalu muda. Kedua, dari segi kesehatan. Mungkin dari segi kesehatan tuh, kalau di TikTok mama ya kayak nikah tuh bener-bener 17, 18, 19 tahun ya. Maksudnya tubuh wanita belum terlalu berkembang banget ya gitu. Jadi kayak ada potensi kan kalian melahirkan lebih awal, segala macam. Dari segi medis kayak tubuh belum terlalu gimana ya untuk siap gitu menjadi seorang ibu yang secara emosi oke, secara organ reproduksi itu udah bagus banget gitu. Bahkan kan ada ya peraturan-peraturannya, sebaiknya usia idealnya benar-benar ideal menikah tuh pria 25 tahun, wanita 21 tahun. Ya intinya kalau terlalu muda, ya organ tubuh belum terlalu berkembang, kalian udah harus melahirkan, menyusui, kalian ibaratnya lagi masa-masa, aku ngebayanginnya tuh 18-19 tahun tuh lagi asik-asiknya kuliah, terus kalian harus ngurusin anak gitu ya. Kalau memang kalian siap menghadapi itu semua, ya udah, itu kembali lagi ke pilihan gitu. Tapi aku lagi ceritakan dari pengalaman aku usia 18-19 tahun, aku lagi asik-asiknya ya mengejar impian-impian aku gitu. Kalau emang nikah muda terus kalian langsung beranak, itu kayak bebannya seperti apa nanti. Aku kayak nggak bisa
imagine yang benar-benar dalam banget karena aku nggak di sana gitu ya. Jadi dari segi kesehatan kalian pertimbangin. Memang kalau dari segi wah nanti kalau terlalu kita bilang usianya terlalu matang juga nggak bagus loh, gini-gini segala macem. Dari segi medis nanti melahirkan ada resiko gini segala macem. Menurut aku gitu, badan kita sebenarnya kalau misalnya makin tua itu ya kalau semakin dirawat bisa-bisa aja gitu untuk hamil, menyusui sampai melahirkan gitu. Jadi kayak kalau masih mau punya anak ya kita tetap ada peranan ya, maksudnya sebagai perempuan ataupun sebagai laki-laki yang menjaga kondisi tubuh kita supaya tetap lebih prima. Nanti ya kalau misalnya siap hamil kita udah dalam kondisi badan kita prima, sehat, luar dan dalam, pikiran juga udah baik, sehingga ketika kita melahirkan itu nggak anak yang jadi korban gitu. Aku menghindari kayak kita tuh melahirkan kemiskinan, menurunkan kepada anak kita, terus kayak kita nggak stabil secara ekonomi dan emosi, kita marahin tuh anak terus kita telantarin. Di sisi lain ada resiko kesehatan, khususnya perempuan menikah dan hamil di usia yang sangat muda punya dampak kesehatan, resiko komplikasi kehamilan dan persalinan lebih tinggi. Resiko anemia, kekurangan darah sangat umum karena tubuh belum matang sepenuhnya untuk hamil. Potensi terkena kanker serviks lebih tinggi jika aktif secara seksual tanpa kesiapan secara fisik. Studi kesehatan lain juga mengatakan menikah di usia pubertas atau teenager bisa berdampak buruk pada mental. Usia remaja, kalau usia remaja kan kayak gampang galau, aku kemana-mana pengen temenin, aku kayak susah kalau sendirian, kayak berasa bingung gitu. Nah aku justru ketika ketemu sama suami aku tuh umur 28, 29 gitu, jadi kita pacaran lumayan cepet ya aku udah punya cukup waktu untuk aku bisa explore kerjaan aku bisa traveling ke beberapa tempat waktu aku belum menikah ya. Terus aku juga nggak takut yang namanya kesendirian karena emosi aku juga udah lebih matang. Di sisi itu aku merasa kayak nikah di usia matang itu lebih seru ya menurut aku, karena ya itu tadi aku udah selesai dengan perjalanan aku, maksudnya kayak udah masa-masa galau aku lewatin, masalah emosi kayak komunikasi putus nyambung itu udah nggak ada. Kemudian nikah juga balik lagi beda-beda ya, nikah aku juga bisa sesuai dengan dream weddingnya kita berdua segala macem. Itu karena kita di usia yang udah cukup matang. Aku nggak kebayang sih kalau misalnya mungkin dua-dua aku baru lulus kerja terus cuman dalam waktu 3 tahun aku harus mempersiapkan tabungan untuk merit. Kayaknya aku nggak kebayang sih, karena aku sama suami juga cuma beda umur 1 tahun gitu. Jadi aku berasa itu waktu yang cukup dari umur 22 sampai umur 30-an kita mau merit, kita udah benar-benar settle di soal keuangan dan emosi kita udah nggak ada tuh ribut-ribut cuman karena nggak balas SMS segala macem. Jadi kita kebanyakan ribut pun karena selisih pendapat atau beda pandangan gitu biasanya. Jadi itu poin yang kayak plus gitu, kenapa aku sangat mengencourage teman-teman kalau bisa menikah di usia yang matang itu, supaya teman-teman terhindar dari drama hidup percintaan yang ya udahlah emang udah lewat masanya gitu. Kalian benar-benar fokus menata kehidupan kalian ke depannya mau seperti apa gitu. Yang harus kita sadari sebagai perempuan, pendidikan dan kemampuan hidup itu investasi. Maka jangan tergiur untuk konten-konten menikah muda, hidup bersama dari muda tanpa pernikahan, karena yang rugi biasanya pada akhirnya perempuan gitu. Pendidikan bukan hanya sekedar ijazah, tapi juga kemampuan berpikir kritis, kemampuan kerja, dan kapasitas dalam membuat keputusan hidup. Menunda nikah berarti memberi ruang untuk lebih panjang belajar, lebih luas pengalaman kerja, kemandirian finansial dan emosional yang lebih siap untuk menghadapi pernikahan. Kalau kalian siap ngejalaninnya, yaitu resiko ditanggung masing-masing aja. Aku jangan sekedar menikah terus nanti nggak tahu mau ngapain, hidup nggak ada arah, terus ya itu tadi benar-benar aku karena mungkin tinggal dan besar di lingkungan yang kurang dan sering melihat kemiskinan di depan mata, itu benar-benar kasihan sih. Lebih kayak ya ngelihat bayi lahir
bapak emaknya nggak tahu kemana, ditinggalin, dititip ke neneknya, kasihan gitu. Tapi aku juga nggak bisa do nothing yang kayak gimana, karena itu udah pilihan hidup mereka ya putus sekolah, nggak mau lanjutin sekolah, kemudian langsung ya maksudnya tinggal di satu atap rumah, tiba-tiba udah punya anak gitu. Ya aku kasihan sih sama perempuan-perempuan yang kayaknya nggak bisa punya kesempatan hidup lebih baik. Menurut aku, menikah dengan keadaan tidak siap apa-apa, kata ibunya anak dalam keadaan miskin tuh kayak benar-benar memilukan gitu. Pada akhirnya anaknya ya nggak sekolah juga gitu. Aduh, kayaknya aku berat gitu ngomongnya. Ya gitu deh teman-teman ya. Aku berharap banyak wanita yang lebih cerdas ke depannya. Di Indonesia banyak wanita yang bisa hidup lebih baik di kakinya sendiri, bisa mengejar cita-citanya, impiannya, menikah dalam keadaan yang sadar, kondisi fisik yang sehat, emosi yang sehat, kemudian finansial yang sehat, supaya kita nggak terjebak dalam lingkaran kemiskinan itu gitu, supaya kita nggak melahirkan kemiskinan itu kita turunkan ke anak-anak kita. Ujung-ujungnya kita blaming anak kita berasa anak kita ada hutang budi sama kita. Ya kita sebagai perempuan benar-benar harus milih selektif, apalagi soal pasangan hidup sih. Jangan sampai kita mengorbankan masa muda kita buru-buru nikah supaya bisa kabur dari rumah, bisa happy, berasa freedom, berasa hidup udah nggak diawasin orang tua, padahal itu menghasilkan masalah-masalah baru yang kita sendiri yang buat gitu menurut aku. Jadi buat wanita-wanita di luar sana, please banget, kalau kalian masih muda, aku harap kalian benar-benar sekolah yang baik, sekolah yang benar, kerja yang baik, puas-puasin dulu, nggak usah terlalu mikirin kapan aku nikah atau aku harus nikah cepet di usia segini segala macam. Dan aku benar-benar bersyukur aku menikahnya di usia yang mateng, usia jalan 30. Aku nggak kebayang juga kalau mungkin aku nikahnya terlalu muda, ya maksudnya kayak umur 22 misalnya, baru lulus kuliah langsung nikah. Aku nggak kebayang sih, mungkin banyak opportunity yang juga aku nggak bisa kerjain dan jalanin gitu. Itu aja sih yang aku mau share buat teman-teman sekalian di luar sana yang lagi berpikiran tentang mau nikah cepet-cepet atau nikah di usia muda. Aku kasih wejangan ini aja supaya teman-teman bisa pertimbangin ulang, pertimbangin masa depan teman-teman, pertimbangin diri sendiri dulu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jika teman-teman suka dan senang dengan konten seperti ini, silahkan di-share ke orang-orang yang Anda sayangi. Kemudian silahkan komen juga di kolom komentar apa yang teman-teman sedang alami. Kita diskusi sehat di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!